Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ya, kembali lagi kami di sini ingin menyajikan informasi terbaru terkait tentang kebijakan-kebijakan P3K tahap kedua yang sebenarnya tentunya kebijakan-kebijakan ini telah terlebih dahulu disosialisasikan oleh Menpan RB. Kemudian, maksud kami di video ini adalah ingin merewes kembali, kita tonton ulang, mengingatkan kembali tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan khususnya untuk P3K tahap 2. Sebelumnya, Menpan RB ini dari Panselnas juga telah melakukan webinar terkait tentang kebijakan-kebijakan P3K tahap kedua ini yang telah dilaksanakan, kebijakan-kebijakan tentang bagaimana kriteria penilaian. Tentunya kriteria penilaian ini banyak dari teman-teman yang mungkin masih kurang paham. Jadi mari kita kembali rewatch, kita tonton ulang video berikut ini. Tapi sebelum itu, kami ingin menyajikan dulu berita dari jpnn.com, berita tentang penentuan P3 Guru tahap kedua. Di sini diposting pada tanggal 9 Desember dengan judul begini penentuan kelulusan P3K Guru tahap 2, jangan bingung ya. Jadi di sini kita langsung ke inti saja bahwa Sekretaris Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbud Bu Nunuk Suryani menjelaskan penentuan kelulusan P3 Guru tahap 2 ini berbeda dengan seleksi pertama. Jika seleksi P3K tahap pertama, peserta dengan nilai passing grade tertinggi ini tetapi bukan guru induk, belum tentu bisa lulus. Tapi di sini di seleksi P3K Guru tahap 2 ini penentuan kelulusannya bukan melihat guru induk atau non-induk, tetapi berdasarkan capaian nilai passing grade-nya. Terang Bu Nunuk dalam kanal YouTube Kemendikbudristek dikutip pada hari Kamis tanggal 9 Desember. Tentunya kebijakan ini sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 ya, yang mana tidak menggunakan sistem guru induk dan guru non-induk di seleksi P3K Guru tahap 2 ini. Selain itu, tidak lagi mengelompokkan para peserta menjadi kelompok guru induk maupun non-induk. Begini info yang kami dapat dari jpnn.com seperti yang diutarakan oleh Bu Nunu ini. Jadi teman-teman, kami jelaskan kembali bahwa untuk kelulusan P3K tahap 2 ini dilihat dari nilai tertinggi ya. Jadi bukan lagi dilihat dari siapa guru induk, siapa guru non-induk, tetapi di-rankingkan berdasarkan nilai passing grade yang tertinggi, maka itulah yang akan diprioritaskan untuk mengisi formasi tersebut. Mengenai passing grade P3 Guru tahap 2 ini, Bu Nunu menegaskan tetap mengacu pada Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021, di mana kategorinya ada 3, yaitu kategori pertama, di mana passing grade sesuai dengan Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Untuk kategori kedua, yaitu diberikan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Ketentuannya nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural 110, wawancara 20. Dan kategori ketiga ini nilai ambang batasnya hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis saja. Begitulah informasi yang diberitakan oleh Bu Nunu. Sekali lagi, setelah diturunkan 50 poin menjadi 270 untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural tetap seperti biasanya. Demikianlah informasi yang disampaikan oleh Bu Nunu melalui webinar yang telah disampaikan pada saat acara webinar kemarin di kanal YouTube-nya. Kemudian untuk penyampaian lebih jelasnya dari Bu Nunu, mari kita lihat sama-sama merewatch kembali video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Kalau untuk penyusunan nilai ambang batas yang dikeluarkan tadi saya sebutkan ya, Permenpan 1169 tahun 2021, NAP 1, 2, 3 ada nilai ambang batas 1, 2, dan 3 itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi sama sekali Permenpan sehingga ujian mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama.
yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permenpan itu. Tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permenpan. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSC ASN BKN, lalu memilih formasi lagi jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan. Apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua, dan itu masih ada di dalam Permenpan RB 28, Mbak. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru atau non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain, bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permenpan